Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah. Kita mulai kajian sirah kita, kajian sejarah kita. Jadi sepertinya memang kalau kajian kitab lebih enak ya, lebih tertata, lebih rapi daripada kajian tematik yang tidak tidak bersambung dan sebagainya. Ya, karena kajian kitab misalnya sejarah itu sudah mencakup juga di dalamnya akidah, ya, akhlak dan sebagainya. Nah, jadi kajian rutin kita ini, kajian-kajian tematik kita hentikan, kemudian kita lanjutkan dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan mempelajari sejarah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal beliau. Ya. Coba lihat Pak, orang yang cinta sama pemain bola, gitu kan? Cinta sama pemain bola yang terkenal, misalnya Ronaldo. Ya. Ini orang kafir, tidak boleh kita cinta sama orang kafir. Tidak boleh ngefans sama orang kafir sama sekali. Tapi maksud saya, coba lihat cara mereka ngefans sama Ronaldo misalnya. Ya, sampai dipelajari, memang dicari informasi seperti apa Ronaldo itu. Kapan dia lahir, kapan dia jadi pemain bola, sampai kan diulas semua itu. Masih kecil, dia di mana, klub bolanya apa, kemudian pindah kemana saja, tahun berapa, bahkan sampai ukuran sepatunya berapa, ya kan? Model rambutnya bagaimana, golnya bagaimana, selebrasinya, dicari sama orang-orang yang ngefans. Nah, kita ini ngakunya cinta Nabi, tapi kalau ditanya sejarahnya Nabi, gelagapan. Nah, coba Pak, berapa istrinya Nabi? Dan siapa saja namanya? Nah, istrinya Ronaldo nggak tahu, istrinya Nabi nggak tahu. Ya, nah ini kacau kalau begini Pak. Ya. Nah, maka kita insya Allah memulai belajar sejarah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini ada buku yang memuat ringkasan sejarah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Raudhatul Anwar, ya, fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ini ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini pernah juga menulis kitab yang cukup tebal seperti ini. Namanya apa? Siapa yang ingat bukunya? Yang mendapatkan Nobel? Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini ringkasannya saja. Ya. Baik. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya, kemudian pertumbuhannya dan keadaannya sebelum diangkat menjadi nabi. Nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang dulu itu Pak sangat memelihara nasab, ya, supaya ketahuan orang tua itu orang baik atau orang brengsek gitu. Nah, kita lihat nabi-nabi ini, orang tua mereka, keturunan mereka adalah dari keturunan yang baik, seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan huwa akramu khalqillah wa afdalu rusulihi wa khatamu anbiya'ihi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Saya minta santri hafal, ya, santri harus hafal. Nanti kalau kita ketemu di store, ya, sampai Fihr saja.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin kok Qusay bin Abdi Minaf ya, bin Kilab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr ya. Nah, harus hafal nanti. Nah, ditambah hafal nasabnya juga. Nasabnya sendiri. Siapa? Kamu siapa namanya? Coba. Sebutkan namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, namanya kakeknya bapaknya. Bisa? Nah, harus. Baik. Wah. Jangan. Ya. Bisa malam. Malam. Bang. Nah. Wa Adnan, ya, jadi bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Wa Adnan min dzurriyyati Ismail. Adnan ini keturunannya Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, bil ittifaq. Semua ulama sejarah sepakat bahwa Adnan ya ini adalah keturunannya Nabi Ismail. Walakin lam yu'raf bidhabti adadun wala asma min bainihi wa bain Ismail alaihi salam. Akan tetapi nama nasabnya mulai dari Adnan sampai ke Ismail itu ya banyak sejarah di situ, berbeda para ulama sejarah tentang berapa jumlahnya orang antara Adnan dengan Ismail, begitu pula nama-namanya. Tapi mereka semua sepakat bahwa ya Adnan ini keturunannya Ismail alaihi assalam. Adapun ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka ibunya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, ini tadi Kilab ya, kakeknya Rasulullah yang kelima dari bapaknya. Ya. Nah, ternyata ketemu nasabnya dari bapak dan ibunya di Kilab. Ya, di Kilab. Nah, Kilab ini jamak dari kalb. Ya. Anjing. Ya. Kenapa disebut Kilab? Kenapa orang ini disebut anjing? Karena dia suka berburu. Ya, dia suka berburu. Nah, nanti ada ceritanya. Dia suka berburu dengan anjing, maka dia dikenal dengan ya sebutan Kilab. Aneh-aneh ya. Baik. Wa Kilab huwa al-jaddul khamis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Ya. Jadi Kilab ini adalah kakeknya Rasulullah yang kelima dari bapaknya. Fa abuhu wa ummuhu min aslin wahid. Jadi bapak ibunya dari satu asal. Yajtami'ani fi Kilab wasmuhu Hakim wa fihi wa qila Urwa. Ya. Namanya Kilab ini sebenarnya Hakim. Ada juga yang bilang namanya Urwa. Ya. Akan tetapi lakinnahu kana katsirus sayd bil kilab fa ulifa biha. Akan tetapi ya, Kilab ini si Urwa, atau ada juga yang bilang namanya Hakim, ini suka sekali berburu dengan membawa anjing, maka dia dikenal dengan nama Kilab. Baik. Qabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisy al-mashhud laha bisyaraf. Qabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kabilah Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya. Orang semua menghormatinya. Wa rif'ati sya'an, ya, dihormati. Wal majdul asil wa qadasatul makan baina sa'iril Arab. Memang orang dihormati dan dianggap ya orang-orang yang utama, suci ya kedudukannya di antara orang-orang Arab. Wa huwa laqabu Fihr bin Malik atau Nadar bin Kinanah ya. Nah, Quraisy ini laqab sebenarnya, bukan nama orang. Ya. Sebagian mengatakan ini adalah laqabnya Fihr bin Malik, ada juga yang mengatakan An-Nadar bin Kinanah. Ya. Nah, tapi sebagian mengatakan An-Nadar bin Kinanah itu disebut dengan Quraisy besar. Kalau Fihr bin Malik itu disebut sebagai Quraisy kecil. Ya. Quraisy sendiri itu artinya apa? Quraisy itu artinya ikan paus ya. Disebut Quraisy karena suka berburu ikan paus.
Ya jadi begitu orang-orang dulu. Nah, dulu di kampung saya ada namanya baso. Tapi katanya waktu zamannya DITII dia suka pegang breng, yang tembak. Maka disebut apa baso breng. Pernah dengar Pak? Itu baso breng, ya. Dia senjatanya yang breng itu, yang sekali kokang banyak peluru yang keluar. Pernah dengar Pak ya? Nah, seperti itu orang-orang. Ya, diberikan lakop julukan sesuai dengan hal-hal yang dia selalu tekuni. Ya. Wa kullu min rijalati hadhil qabilah kanu sadati wa ashrafan fi zamanihim. Tadi yang kita sebutkan itu kakek-kakeknya Rasulullah SAW, ya, mulai dari kakeknya sampai ke atas semuanya itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai tuannya atau pemuka kaumnya. Ya, jadi semuanya. Jadi Rasulullah SAW memang dilahirkan dari pemuka-pemuka kaumnya, ya, di zaman mereka masing-masing. Wa qad intaza minhum Qusay bin Kilab. Nah, terutama yang namanya Qusay, kakeknya Rasulullah yang keempat dari bapaknya, namanya Qusay. Ya, namanya Zaid. Ya. Namanya Zaid sebenarnya, Qusay itu julukannya. Jadi ini kebanyakan julukan saja. Ya. Namanya Qusay, apa namanya? Namanya Zaid. Nah, dia punya beberapa keistimewaan. Fa huwa awwal man tawalla al-Ka'bah min Quraisy. Ya, dia adalah orang Quraisy pertama yang memimpin Ka'bah. Ya. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat sejarahnya ini panjang ya. Sejarahnya mereka ini yang pertama menguasai Makkah itu namanya Jumhur, ya, dari kabilah Jumhur. Ya, nanti mungkin di sini ada ceritanya. Saya agak lupa ini ada ceritanya atau tidak si Jumhur ini. Dari Jumhur itu sebenarnya nama kabilah. Ya, Jumhur ini disebutkan dalam sejarah sebagai salah satu atau salah seorang yang ikut bersama Nabi Nuh di kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian keturunannya ada Jumhur Qadim, ada Jumhur Al-Jadid. Ada Jumhur yang lama, yang tua, ada yang baru. Keturunannya ini kemudian hidup di Yaman, ya, keturunannya Jumhur ini hidup di Yaman, yang kemudian mengadakan perjalanan dan ketemu dengan Hajar dan Ismail di Mekah ketika belum ada apa-apa. Ya, dan Ismail dinikahkan dengan salah satu keturunannya Jumhur. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bahasanya bukan bahasa Arab, namanya bahasa Syriani. Ya, bahasa apa? Syriani. Nah, orang Yaman ini yang bahasanya bahasa Arab. Nanti Ismail ketika menikah dengan orang Jumhur ini, ya, dinikahkan dengan orang Jumhur, dia punya anak 12. Kemudian Ismail belajar bahasa Arab dari kaumnya istrinya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu sebenarnya bukan Arab asli, ya, bukan dari keturunan Arab asli, tapi disebut Arab musta'arabah. Ya, Arab yang bukan Arab asli tapi kemudian menjadi orang Arab. Itu ceritanya. Nah, keturunannya ini nantilah yang kemudian beranak pinak dan terjadi perpecahan. Ya, kemudian mengusir orang-orang Quraisy itu dari Mekah. Ya, habis orang Quraisy dari Mekah. Ya, dikuasai sama keturunannya Jumhur. Orang Quraisy itu ada yang justru lari ke Yaman, ada yang tinggal di tepi-tepi kota Mekah saja, tidak ada di dalam, diusir semua. Dan Jumhur ini adalah pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang zalim. Kalau ada orang yang bukan Jumhur yang masuk ke dalam Mekah, maka dibunuh sama dia dan dikubur di sampingnya sumur Zam-Zam. Maka sumur Zam-Zam itu ditimbun sama si Jumhur ini, ya. Nah, kemudian lama-kelamaan terjadi pergolakan, ya, peperangan, saling usir, dikuasai Quraisy, diusirlah Jumhur ini, masuk lagi Jumhur, diusir lagi, sampai zamannya siapa? Qusay bin Kilab. Setelah Qusay bin Kilab tidak ada lagi yang mengeluarkan orang-orang Quraisy dari Mekah. Nah, ini jasanya Qusay bin Kilab.
Ya, namanya siapa tadi? Qusay Zaid ya. Fakanat ilaihi hijabatuha wa sadanatuha. Ya, dialah yang menjadi juru kuncinya Mekah. Apa namanya? Ka'bah. Ai kana bi yadihi miftahul ka'bati yaftahuha liman syaa wa mata syaa. Ya, dialah juru kuncinya, ya. Dia yang mengizinkan siapa yang mau masuk, ya dia izinkan masuk, dibukakan. Kalau tidak, ya tidak. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah. Qusay inilah yang kemudian kita tadi sebut ya, bahwa orang-orang Quraisy itu banyak yang keluar dari Mekah, bahkan ya banyak yang tinggal di tepi-tepi Mekah. Tidak ada yang tinggal di dalam karena diusir semua. Diusir. Nah, Qusay inilah yang kemudian memasukkan orang-orang Quraisy kembali masuk ke apa namanya? Pusat kota Mekah. Wa askanahum fi dakhiliha. Wa kanu qabla dzalika fi dawahiha wa atrafiha. Ya, ternyata disebutkan di sini ya. Mereka orang-orang Quraisy sebelumnya tinggal di tepi-tepi kota Mekah, di luar gitu loh, di luar ditinggal. Ya. Nah, mutafarriqina baina qabaila ukhra. Ya, berpisah-pisah dari ya kabilah-kabilah yang lain. Wa huwa alladhi ansha'a as-saqaya wal rifada. Nah, ada juga istilah as-saqaya dengan rifada. Ya, as-saqaya dengan rifada. Nah, jadi ikhwan fillah azanallahu iyyakum, syariat haji itu sebenarnya bukan dimulai dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, yaitu syariatnya Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Ya. Nah, jadi sudah dari dulu ada orang yang haji datang gitu ya. Inilah kemudian yang mau mau digantikan oleh siapa? Abrahah ya. Abrahah di Yaman ketika itu. Ya, maka Abrahah membuat Qulais di Yaman, kemudian mau mengalihkan orang-orang yang berhaji di Mekah untuk datang ke Yaman. Kenapa? Karena dengan datangnya orang berhaji di Mekah, maka kehidupan di Mekah itu hidup. Ekonomi di Mekah itu hidup. Karena orang dari penjuru dunia datang. Ya. Padahal ini tempat apa? Disebutkan ya, wadin ghairi dzi zar'in. Ini lembah yang tidak ada apa-apa di situ, tidak ada yang tumbuh di situ. Ya. Tapi karena banyak orang yang datang, maka orang-orang ini datang bawa jualannya di situ. Terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar. Inilah yang diinginkan oleh Abraham untuk terjadi di Yaman, gitu kan? Di Yaman. Maka dibuatlah Qulais itu dari emas tinggi sekali. Disebut Qulais karena apa? Ya, dari kata Qalansua. Qalansua itu topi perang. Ya. Kalau ini namanya Tokiyah. Nah, cuma anak santri sekarang belajarnya banyak yang keliru. Yang di sini bilang Tokiyah, ini keliru ya. Nah, apa namanya? Yang di sini bilang Qalansua. Ya. Kalau orang belajar bahasa Arab ini Qalansua. Ini khata. Yang ini benar apa? Tokiyah. Ya. Qalansua itu topi perang. Nah, dulu orang kalau lihat ujungnya Qulais itu begini, jatuh topinya, makanya disebut Qulais. Saking tingginya itu, tinggi, mewah, terbuat dari emas. Tapi ternyata tidak membuat orang tertarik untuk datang berhaji di situ. Ya, sampai ada orang Quraisy yang tersinggung datang diberaki di dalam Qulais. Nah, marahlah si Abrahah sampai terjadi peristiwa ya pasukan bergajah itu. Nah, karena banyaknya orang yang datang ke Mekah, maka Qusay tadi itu membuat terobosan baru. Ada yang namanya as-siqayah dengan ar-rifadah. Apa itu? As-siqayah itu ma'u adbin min nabidit tamri awil asal awil zabib wa nahwihi. Kana yu'idduhu fi hiyad min al-adil yushribuhu al-hujjaj. Ya. Jadi as-siqayah itu nabidh atau nabidh. Nabidh itu apa? Korma dibiarkan satu malam, direndam satu malam, iya toh? Kemudian besoknya diminum. Masya Allah. Sudah mau isya? Belum setengah main ini. Masya Allah. Minum dulu pada. Baik. Ya, jadi dia buatkan Nabi dari
korma, kemudian nabid dari asal madu, ya, dari anggur kering dan sebagainya, kemudian ditaruh di tempat-tempat penampungan air minum di sekitar Ka'bah. Jadi orang-orang yang datang berhaji minum. Sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang kalau kita pergi haji atau umroh, sudah banyak itu termos-termos di situ gitu. Banyak termos-termos di situ. Jadi kita mau minum, tinggal pilih. Ya, ada di situ zam-zam dingin, ada juga yang biasa. Biasanya kalau yang suka hantam yang dingin-dingin itu biasanya sakit. Iya, banyak itu jamaah haji karena memang panas ya di sana. Masuk masjid hantam yang dingin, padahal kena AC luar biasa di dalam. Nah ini siqaya. Kemudian rifada, yakni ta'amun kana yasna'u lahum fil mawsim. Wa qad bana Qusay baitan bi shimalai Ka'bah urifa bidarin nadwa wa hiya daru syura Quraisy. Ya. Nah, jadi rifada itu makanan yang dibuat pada musim haji. Ya, jadi dia memberikan makan dan minum untuk orang-orang yang haji. Ini sudah menjadi kebiasaannya orang Quraisy. Nanti ada cucunya ini Qusay, namanya siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Jadi keturunannya itu semua seperti itu. Nanti ada cucunya namanya Al-Walid ibn Mughirah. Ya, pemuka Bani Makhzum. Ini penjahat tulen. Ya, kalau kita dengar siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ini lebih jahat lagi dari Al-Walid ibn Mughirah. Ya, ada anaknya namanya Khalid ibn Al-Walid, ya. Anaknya jadi pahlawan, bapaknya penjahat tulen. Ya, ini si Al-Walid ibn Mughirah kalau musim haji, dia larang orang bikin makanan untuk orang haji, dia sendiri. Ya, dia sendiri. Tidak boleh ada yang kasih makan untuk orang haji, tidak boleh ada yang kasih minum, saya sendiri, karena memang dia orang kaya. Ya, ini yang diceritakan dalam surah Al-Mudaththir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarni wa ma khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida." Kata Allah, biar aku yang mengurus orang yang aku ciptakan sendiri ini, karena mengganggu sekali. Sangat mengganggu kaum muslimin, mengganggu Rasulullah. Ya, kapok-kapok itu sahabat-sahabat Nabi menghadapi orang ini. Tukang olok betul. Ya, kata Allah, biar aku yang urus ini orang yang aku ciptakan sendiri. Ya, saya sudah kasih harta yang banyak sekali. Ya, anak-anak yang banina syuhuda, anak laki-laki yang senantiasa bersama dia. 13 orang anak laki-lakinya. Ya, 13 orang selalu sama-sama dia, terus kemana dia pergi. Jadi orang takut-takut juga sama dia kan gitu. Ada terus anaknya 13 orang. Ya, 3 saja anaknya takut-takut ini orang. 13 orang. Masya Allah, 3 orang masuk Islam. Ya, Al-Walid ibn Al-Walid, Khalid ibn Al-Walid, Hisham ibn Al-Walid masuk Islam, jadi pahlawan kaum muslimin. Ya, saking kayanya ini Al-Walid ibn Mughirah, ikhwan, kebunnya terbentang antara Mekah ke Taif. Ya, lebih jauh itu daripada Makassar, lebih jauh kalau dari sini. Kebunnya terbentang, kaya sekali. Dia kasih makan orang. Tapi kalau sudah selesai musim haji, ya tidak miladi. Pelit, luar biasa sekeknya Al-Walid ibn Mughirah. Tapi kenapa dia kasih makan orang kalau haji? Supaya tersebar ke seluruh negeri bahwa dia orang yang dermawan. Jadi ria. Ya, penjahat. Memang begitu penjahat ya. Nah. Wa qad bana Qusay baitan bi shimalai al-Ka'bah urifa bidar nadwa. Di dua sisi Ka'bah itu dia bangun rumah. Ya. Yang disebut dengan Darun Nadwa, ya, wahya Daru Syura Quraisy. Ini tempatnya orang-orang Quraisy untuk bermusyawarah. Ada dua rumah khusus untuk bermusyawarah. Wa markazu taharrukatihim al-ijtimaiyah, ya, menjadi pusat pergerakan pusat gerakan sosial kemasyarakatan di situ. Wa kana la yuqadu nikah wala yatimmu amrun illa fi hadhihi dar. Tidak boleh ada orang menikah kecuali di situ. Dan tidak boleh ada urusan di kota Mekah yang diputuskan kecuali harus di situ. Masya Allah, ini jasanya Qusay. Ya, dan berkembang sampai sekarang. Makanya ada yang namanya DPR, gedung parlemen kan gitu ya. Itu dari situ awalnya. Wa kana biyadihi liwa wal qiyada.
ya, dialah yang memegang kendali, ya, pergerakannya. Dia yang memimpin kota Mekah ketika itu dan memegang bendera kota Mekah. Fala tuqadu rayatu harbin illa biyadihi. Tidak boleh dikibarkan bendera peperangan kecuali dia yang suruh. Wa kana kariman wafiral aqal. Orangnya ini sangat dermawan dan sangat pintar. Sahibu kalimatin nafidati fi qaumihi. Kalau dia yang ngomong didengar sama orang. Ya. Nah, ini luar biasa, ya. Luar biasa. Ini kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam fatu'rafu bil usratil hashimiyah. Keluarganya Rasulullah disebut dengan keluarga Hashimiyah. Ya, keluarga Hashimiyah karena kakeknya ya namanya Hashim. Ya, maka dikenal dengan Banu Hashim. Nisbatan ila jaddihi tsani Hashim. Ya, kakeknya yang namanya Hashim. Wa qad waratha Hashim min manasibi Qusay. Ya, kedudukannya, kemuliaannya tadi, Qusay yang kita ceritakan itu diwarisi oleh Hashim. Ya, as-siqayah wa rifadah, ya, as-siqayah dan rifadah dia juga yang warisi. Tsumma warathaha akhuhu al-Muttalib. Nah, Hashim ini punya saudara yang namanya Muttalib. Nah, jadi Muttalib itu saudaranya siapa? Hashim. Nah, karena Hashim ini hidupnya pendek, ya, hidupnya pendek. Tsumma auladu Hashim ila anja al-Islam wa hum ala dzalika. Kemudian setelah dipegang oleh Al-Muttalib, dipegang sama anak-anaknya Hashim kembali. Salah satu anaknya Hashim namanya Abdul Muttalib, ya. Nanti kita sebutkan ceritanya. Sampai seperti itu sampai datang Islam. Wa kana Hashim a'zamu ahli zamanihi. Hashim ini adalah orang yang paling agung di zamannya, ya. Tokoh paling besar. Ya, tapi namanya bukan Hashim. Itu julukannya juga, ya, sama semua julukannya. Karena yahshimul khubuz ay yufatituhu fil laham. Jadi ada makanan terenak dulu namanya tharid. Makanan paling enaknya orang Arab namanya tharid. Kalau kita orang-orang guru-guru bahasa Arab biasa terjemahkan tharid itu apa? Bubur. Soalnya bukan bubur seperti bubur kita. Makanya ketika ada yang disebutkan Rasul mengatakan afdalut ta'am ats-tharid. Ini hadisnya diperselisihkan. Sebaik-baik makanan adalah tharid. Diterjemahkan tharid bubur. Sebaik-baik makanan bubur. Orang Indonesia, masa sebaik-baik makanan bubur? Ya, karena bubur kita beda dengan tharid ini. Ya, jadi tharidnya mereka itu roti-roti yang sisa yang sudah mengeras itu dipotong-potong. Nah, itu namanya yahshim. Ketika memotong-motong roti itu, kemudian dicampur dengan daging di kuah. Kuah yang bercampur dengan minyak zaitun. Jadi enak sekali bagi mereka, ya. Belum tentu bagi kita. Antum kalau pergi umroh coba-coba makanannya orang Arab belum tentu semua enak. Ya, ada tehnya itu yang hijau-hijau. Green tea, ya. Nah, antum mungkin lihat itu, wah, karena kalau buka puasa dibagi, ya. Antum mungkin, wah, green tea. Ya, saya waktu itu karena kita mau buka, mungkin ada setengah jam sebelum buka sudah dibagi itu. Wah, bagaimana rasanya ini? Setengah jam kita penasaran. Wah, bagaimana rasanya? Pas diminum, ya Allah, tidak enak sama sekali. Tidak cocok sama leher kita, ya. Nah, ini makanan enaknya mereka. Nah, karena yahshimul khubuz. Dia potong-potong, dia pecah-pecah roti yang kering tadi, kemudian dicampurkan dengan laham, ya, daging. Ya, potongan-potongan daging yang tercampur dengan kuah dengan minyak zaitun tadi. Fayaj'aluhu tharidan. Ya, maka jadilah tharid. Ya. Tsumma yatrukuhu liya'kulan nas. Kemudian, ya, dia kasih ke orang. Nah, ini kerjanya. Nah, jadi yang kerja begini dulu-dulu tuh orang tokoh-tokoh, ya. Dia kerja sendiri. Jangan situ. Jangan. Falukina bi Hashim. Gara-gara itu maka dia dijuluki Hashim. Wasmuhu Amr. Nama sebenarnya adalah Amr. Wa huwa alladhi sanna rihlatain. Nah, Hashim inilah yang pertama kali mempelopori yang namanya rihlatasy syita'i was-shaif. Perjalanan pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Rihlatus syita'i ilal Yaman, kalau musim dingin jalan ke Yaman pergi jual barang di sana, ya. Wa rihlatus shaifi ila Asyam. Kalau musim
panas ke Syam. Ini yang pertama kali bikin siapa? Hashim. Namanya Hashim siapa? Amr. Ya. Wa kana yu'rafu bi Sayyidil Batha. Nah, ini terkenal dengan tuannya Al-Batha. Al-Batha itu nama wilayah khusus yang ditinggali oleh pemuka-pemuka orang Quraisy. Wa min hadithihi, di antara sejarahnya, ya, kisahnya siapa ini Hashim ini, annahu marra bi Yathrib. Suatu ketika dia lewat di Yathrib. Yathrib sekarang itu namanya Madinah. Nama dulunya apa? Yathrib. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana, maka disebutlah Al-Madinatun Nabawiyah, kota Nabi. Tapi yang kita dengar sampai sekarang apa? Madinah. Padahal Madinah itu artinya kota. Ya, Madinah Makassar, Madinah Madinah juga, Madinah Jakarta, ya. Nah, maka dia lewat di Yathrib, ya, nama kota Madinah sebelumnya. Wa huwa fi tariqi tijarati ila Syam, ketika dia sedang menuju ke Syam untuk berdagang. Fatazawwaja Salma bintu Amr. Ya, jadi namanya tadi Hashim siapa? Amr. Dia singgah di Madinah, menikah dengan anaknya Amr. Ada juga namanya Amr di sana. Amr min Bani Adi bin Najjar, ya, dari Bani Adi bin Najjar. Saya pernah membawakan di beberapa majelis kitab manhaj. Kenapa saya lupa judulnya? Itu disusun oleh Syekh Ahmad An-Najjar. Itu dari keturunannya ini. Ya. Ya, jadi dia menikah dengan Salma bin Amr. Ya. Wa aqama indaha fatra. Kemudian dia tinggal bersama istrinya tersebut beberapa waktu saja. Ya, beberapa waktu saja. Tsumma madha ila Syam wa hiya hamil. Kemudian dia lanjutkan perjalanannya ke Syam dan istrinya sedang hamil. Famata bi Ghazzah min ardi Filistin. Maka dia, si Hashim tadi ini meninggal di Gaza, ya, Filistin. Wa waladat Salma ibnan bil Madinati sammathu Syaibah. Ketika bapaknya meninggal, ya istrinya tadi melahirkan anak yang namanya Syaibah. Syaibah itu dari kata syaib. Syaib itu apa? Uban. Ya. Wasta'ala ar-ra'su Syaibah, kepalanya menyala dengan syaib, maksudnya sudah memutih semua rambutnya. Ya, nah ini anak disebut syaib. Ya, kenapa disebut syaib? Syaibah, ya, bukan syaibah, ya, syaibah. Ya, kenapa disebut syaibah? Karena dia lahir di kepalanya ada uban. Dia lahir berambut, ada ubannya, ada uban sekumpul di situ. Akan disebut syaibah. Wa nasha'a hadha tifl baina akhawatihi fil Madinah. Ini anak, ya, tidak, karena tadi kan Hashim itu tidak pulang ke Mekah, ya, dia langsung ke Syam kan gitu, dan meninggal di Gaza, belum sempat pulang. Jadi tidak ada yang tahu tentang keadaannya Syaibah ini. Di mana? Di Madinah. Tidak ada om-omnya yang di Mekah tahu tentang keadaannya. Dia hidup dengan keluarga mamanya. Walam ya'lam bihi walam ya'lam bihi a'mamuhu bi Makkah hatta yablugh nahwa 7 sinin atau 8 sinin. Tidak ada om-omnya di Mekah yang tahu. Nanti umurnya 7 tahun, 8 tahun baru sampai kabar bahwa Hashim itu pernah menikah di Madinah, ada anaknya. Nah, datanglah siapa? Omnya, saudaranya Hashim yang namanya siapa tadi? Al-Muttalib. Datang diambil ini anak. Ya. Nah, ketika dia pulang ke Mekah, si Muttalib pulang ke Mekah, dibawa ini anak. Tapi orang-orang Mekah tidak tahu siapa ini anak, maka disebutlah budaknya Muttalib. Budaknya Muttalib itu apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Disitulah kata Abdul Muttalib muncul. Padahal namanya siapa? Syaibah. Ya. Jadi karena dia pulang ke Mekah tadi, siapa ini anak-anak dibawa? Dikira budaknya, maka disebutlah budaknya Muttalib. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Dan begitulah masyhur. Ya. Bukan Abdul Muttalib awsamun nas. Abdul Muttalib ini adalah orang yang sangat ganteng. Jadi Rasulullah itu orangnya ganteng karena memang keturunan orang ganteng, keturunan Nabi. Ya. Antum tahu nggak siapa Nabi yang paling ganteng? Ah, tuh keliru kan?
Kalau orang ditanya siapa nabi paling ganteng, pasti jawabannya Yusuf. Padahal tidak. Ya, karena dalam hadis disebutkan Yusuf diberikan setengah kegantengan orang-orang di bumi, setengah saja kegantengannya orang bumi. Kemudian Nabi Adam diberikan sepenuh kegantengan. Kenapa? Karena Nabi Adam ini dari surga loh. Paham? Ya, jadi 50%-nya Yusuf, 100% diberikan kepada Nabi Adam. Dan pada hadis Isra dan Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menjadi imam. Apa kata Rasulullah? Jadi para nabi dikumpulkan menjadi makmum di belakangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa ana ajmaluhum sawtan wa suratan. Saya adalah nabi yang paling bagus suaraku, lebih bagus daripada suaranya Daud, dan lebih ganteng daripada semua nabi. Berarti Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Adam. Ya, cuman kata para ulama kegantengannya Rasulullah itu ditutupi. Ya, kegantengannya Rasulullah itu ditutupi karena ya bagaimana kalau tidak ditutupi, ikhwan? Nabi Yusuf saja sampai ibu-ibu potong-potong, bukan dipotong, bukan diiris loh. Dipotong-potong, lepas, potong-potong, bukan dipotong, dipotong-potong. Tidak sadar karena lihat kegantengannya Nabi Yusuf, dipotong-potong, bukan dipotong ya, dipotong-potong, artinya beberapa kali potongan. Tidak sadar. Kalau kita ini dilihat. Nah, sudah azan. Itu azan. 5 menit lagi. Tidak bisa ditawar itu, mulai musik asik. Jadi Abdul Muttalib ini adalah orang yang paling ganteng, ganteng sekali ya. Wa ajmaluhum, ya, wa a'zamuhum qadra, yang paling dihormati ketika itu. Wa qad syarafa fi zamanihi syarafan lam yablughu ahadan. Tadi kalau kita cerita, Qusay itu kehormatannya begini, Hashim kehormatannya begini, Muttalib kehormatannya begini, ya. Maka apa? Si Abdul Muttalib ini mencapai kedudukan yang belum pernah ada orang mencapainya seperti dia. Lebih tinggi lagi karena sudah lebih dekat dengan Rasulullah. Ini semua sebenarnya persiapan Allah untuk Rasulullah, bahwa akan lahir dari keturunannya ini nanti Nabi ya. Bagaimana ini? Lanjut dikit aja ya, dikit ya. Karena Sayyidu Quraisy wa sahibu di Makkah, ya, pemimpinnya Quraisy. Syarifan muta'an jawadan. Orang ini syarif, ya, mulia, muta', ditaati oleh semua orang, jawad, ya, dan dia dermawan. Biasanya itu, akhwan, kedermawanan itu tidak jauh-jauh dari ditaati. Ya, makanya kalau biasanya ada tokoh-tokoh itu supaya dia ditaati, apalagi kalau musim kampanye, bagaimana caranya sebuah orang pilih? Diundang makan, kan gitu. Diundang makan. Ini saya tidak kasih tips ya. Ya, yusamma bil fayyad. Ya, dia terkenal dengan al-fayyad. Al-fayyad itu orang yang sangat kaya. Ya. Li sakhaihi, karena dia sangat dermawan. Karena yarfa'u ma'idatil masakin wal wahshi wat tuyur. Tadi kakek-kakeknya itu kasih makan orang. Kalau dia tidak cuma orang-orang yang dikasih makan, binatang buas pun, binatang liar dikasih makan, dan burung-burung juga dikasih makan. Fakana yulaqabu bi mut'imin nasi fi sahli wal wuhushi wat tuyur fi ru'usil jibal. Dia dilaqab dengan pemberi makan bagi manusia di kampung dan pemberi makan bagi binatang liar dan burung-burung di atas gunung. Wa qad tasharrafa bi jufri bi'r Zamzam ba'da an kana qad darasaha Jurhum. Ini yang kita cerita tadi, inda jalaiha an Makkah. Nah, jadi di zaman kakeknya itu, mulai dari Qusay itu, sumur Zamzam tidak ada. Karena sudah ditimbun sama siapa tadi? Jurhum. Ya, sudah hilang bekasnya. Maka yang menggalinya kembali ini siapa? Abdul Muttalib lah orang yang menggali kembali apa? Sumur Zamzam itu. Bagaimana caranya? Allah memperlihatkan dia di dalam mimpinya tempatnya Zamzam. Karena sudah hilang bekas-bekasnya. Kuburan semua tadi ditimbun orang-orang itu sama si Jurhum.
Ya, maka dalam mimpinya Allah kasih lihat dia, kemudian dia datang di tempat itu dan dia kemudian menggali, betul di bawahnya adalah sumur Zam-Zam. Alhamdulillah sampai sekarang kita nikmati karena jasanya orang ini. Wa fi ahdi waqa'at hadithatul fil. Ya, di zamannya Abdul Muttalib inilah terjadi ya peristiwa pasukan bergajah. Ja'a Abraha al-Ashram min al-Yamani bi 60,000 jundiyyin min al-Ahbash wa ma'ahu ba'dul filah liyahdimal Ka'bah. Ya, dia Abraha ini datang, tadi kita sudah cerita ya. Kita pernah cerita ketika membahas tafsir surah Al-Fil. Nah, dia datang membawa 100 tentara 6.000 tentara dari Habasyah, Ethiopia, ya. Wa ma'ahu ba'dul fila, dengan beberapa gajah yang paling besar namanya Mahmud, ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Falamma wasala ila wadi muhassarin bainal Muzdalifah wa Mina wa tahayya lil hujum ala Makkah, arsalallahu alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul wa kana dhalika qabla maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqalli min syahraini faqat. Ya, ini peristiwa yang kita sudah ketahui. Ya, dia berhenti antara Muzdalifah dengan Mina, dia bikin perkemahan di situ, persiapan untuk menyerang Ka'bah. Kemudian Allah mengirim ya burung-burung yang sangat banyak. Ya, ababil itu artinya banyak dan terpencar-pencar, bukan nama burung. Tayran, orang sekarang bilang apa? Burung ababil. Padahal ababil itu artinya banyak sekali dan terpencar-pencar. Dikiranya kayak merpati, gagak gitu ya, burung gagak. Padahal bukan. Itu bukan nama burung. Ababil itu banyak dan terpencar-pencar, ya, yang melemparkan mereka batu yang sudah dipanasi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Wa kana dzalika qabla maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqall min syahraini faqat. Dan kejadian itu ya sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dari dua bulan. Baik, insyaallah pada pertemuan yang mendatang 1 bulan lagi ya. Kita akan berbicara tentang bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin.